Gagal bayar di pinjaman online Indodana Paylater di tahun 2025 ternyata sangat berbahaya, dan di video ini akan saya jelaskan gimana solusinya. Jadi izinkan saya bercerita ya. Nama saya bisa kalian anggap ya Bang Galpe lah gitu, karena akhir-akhir ini gelar itu cukup melekat di hidup saya. Dan kisah ini bermula dari kebodohan saya sendirilah, yang sebenarnya pinjam duit buat lebaran di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang bernama Indodana. Awalnya sih mulus banget, kayak jodoh pas baru ketemu gitu. Semuanya ya serba indah gitu. Aplikasi gampang dipakai, prosesnya cepat, dan yang paling saya suka adalah duitnya itu langsung cair. Saya pikir ini dia solusi dari semua masalah keuangan menjelang lebaran gitu. Waktu itu niatnya mulia banget. Saya cuma pengen beliin baju baru buat emak, kasih THR buat ponakan, dan nyicil beli ketupat isi daging, bukan isi air gitu. Tapi ternyata setelah lebaran lewat, hidup saya malah makin ribet. Duit habis, kerjaan sepi, dan tagihan dari Indodana datang kayak mantan yang belum move on. Terus muncul, terus minta perhatian gitu. Awalnya saya masih belum bisa bayar, tapi lama-lama ya penghasilan ya makin nggak jelas. Tagihan tetap setia muncul setiap bulan. Akhirnya saya masuk ke dalam dunia galbay alias gagal bayar. Nah, jadi suatu hari saya lagi enak-enaknya rebahan, tiba-tiba HP itu bunyi. Bukan gebetan, bukan Shopee COD, tapi WA dari nomor asing. Isinya adalah segera lakukan pelunasan atau kami akan kirimkan tim lapangan gitu. Serem banget kan? Padahal tim lapangan ini bukan tim bola, tapi tim DC alias debt collector. Sumpah, waktu baca itu saya langsung berdiri dari kasur, jantung saya kayak disuruh lari sprint tanpa pemanasan gitu. Tapi lucunya saya coba cari di internet, ternyata banyak juga yang mengalami hal yang serupa. Ada yang bilang, bro, saya udah galbe 3 tahun, baru dihubungi sekarang gitu. Ada juga yang cerita, waktu saya telat 5 bulan, tiba-tiba DC datang ke rumah, bawa map tebel. Saya jadi makin bingung, ini DC beneran bakalan datang atau cuma nakut-nakutin doang. Akhirnya saya coba jadi detektif galbay. Saya kepoin ulasan aplikasi Indodana di Play Store, ternyata banyak yang ngasih bintang 1 dan 2. Isinya curhatan semua. Ada yang bilang, aplikasi ini bikin deg-degan tiap pagi karena notif WA-nya gitu. Ada juga yang nulis DC-nya bilang mau datang, tapi kayak mantan bilang mau balikan, nggak pernah muncul juga gitu. Ada yang bilang gitu. Saya jadi mikir, mungkin DC-nya juga sibuk. Kan yang galbay bukan saya doang, ada jutaan pengguna lain. Mungkin mereka bikin sistem prioritas gitu, kayak antrean BPJS. Jadi kalau galbaynya cuma 2 bulan, ya cuma dikirimin ancaman manja via WhatsApp dulu. Baru nanti kalau udah bertahun-tahun dan nominalnya gede, barulah mereka kirim DC pakai jaket hitam dan ada suaranya kayak polisi di sinetron gitu. Tapi jujur, walaupun kadang bikin panik, saya nggak bisa benci sepenuhnya sama aplikasi ini. Karena secara teknis ya mereka itu legal, resmi, dan ada di bawah pengawasan OJK. Cuma ya itu tadi, sistem penagihannya bisa bikin orang yang jantungnya lemah langsung buka puasa sebelum adzan gitu. Nah, ada satu kejadian yang lucu, teman saya sebut aja namanya Ucok, dia juga udah galbay di aplikasi Indodana. Suatu hari dia dapat notif akan dikunjungi DC hari ini gitu. Nah, dia langsung panik, langsung nyapu rumah, ganti baju rapi, dan nyiapin kopi. Katanya saya mau sambut dengan elegan gitu. Tapi sampai malam yang datang malah abang sayur, abang Shopee COD gitu. Jadi bukan DC-nya. Nah, sejak saat itu tiap ada yang ketok pintu, Ucok langsung ambil posisi siaga di belakang pintu. Siap buka kalau yakin bukan DC. Nah, jadi moral dari cerita ini adalah kalau galbay itu bukan akhir dari segalanya. Tapi juga bukan hal yang boleh diremehkan. Kalau udah kejadian ya kamu bisa menghadapinya. Jangan malah gali lubang tutup lubang. Jangan malah pinjam lagi buat bayar pinjaman yang lama. Nanti malah hidup kita kayak game ular tangga gitu. Naiknya sedikit, tapi turunnya ya banyak. Nah, jadi kalau bisa coba komunikasi sama pihak aplikasinya, sama pihak Indodananya. Kamu bisa cari solusi. Kadang ada kok restrukturisasi atau cicilan yang lebih ringan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa cerita ke keluarga, cerita ke temen, cerita ke saudara itu. Soalnya kayak gitu bisa jadi solusi. Nah, akhir kata buat kalian yang sekarang lagi galbay juga, mari kita tos virtual lah. Karena kita bukan orang yang jahat, kita cuma orang yang pernah salah langkah. Yang penting adalah kita bisa belajar dari pengalaman, kita belajar dari kesalahan, jangan sampai jatuh di lubang yang sama, apalagi lubangnya pinjaman online.